Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sedang jamaah salat maghrib dan isya yang kami muliakan, alhamdulillah kita bertemu kembali pada malam yang berbahagia ini untuk melanjutkan pelajaran kita terkait dengan zakat. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan di majelis ini, ada 6 zakat yang akan kita bicarakan di dalam mazhab Syafi'i. Tapi dari 6 zakat itu baru selesai satu zakat, zakat binatang. Sedangkan yang lainnya sudah tidak punya waktu. Akhirnya kami mengambil kesimpulan, karena ini malam terakhir kita mengaji mingguan untuk kitab Ihya, ya Pak? Informasi yang sudah saya temukan ini terakhir, mungkin juga ada, ini kan sudah mepet juga. Akhirnya saya mengambil kesimpulan untuk langsung lompat ke yang nomor 6, zakat fitrah. Jadi kita akan bahas zakat fitrah malam ini. Untuk zakat malnya, zakat hartanya kita tunda lagi nanti setelah Lebaran, insya Allah, jika Allah berikan kesempatan dan umur panjang, insya Allah. Adapun malam ini kita bahas zakat fitrah, yang juga pernah kita sampaikan. Ini adalah zakat yang berbeda dari zakat lainnya. Di saat zakat lainnya itu disebut dengan zakat harta, maka zakat fitrah disebut dengan zakat badan, bukan zakat harta, walaupun yang dikeluarkan harta juga. Apa perbedaannya sudah juga saya sampaikan, nanti insya Allah juga akan ketemu. Sudah bisa? Enggak muncul, baik. Bapak-bapak yang di belakang mungkin bisa ke depan, Pak. Kasihan saudara-saudara kita yang kalau datang ini sholatnya malu nanti. Beliau-beliau itu sudah pasti nggak mau ke depan, karena takut melangkahi kita yang sedang ngaji, jadi pasti ngambil posisi di belakang. Jadi karena sering ngambil posisi di belakang, kita kasih kesempatan, kita kasih ruang kepada beliau-beliau tersebut. Ini belum muncul, kita beri gambaran dulu sedikit tentang zakat fitrah itu. Disebut zakat fitrah atau zakatul fitri karena merujuk kepada hari raya fitrah atau Idul Fitri, sehingga zakatnya disebut dengan zakatul fitri. Tapi ingat, zakat fitrah ini dia punya hubungan yang sangat erat dengan bulan Ramadan. Jadi kalau misalkan seseorang baru lahir, katakanlah jam 12 malam hari raya, lahir jam 12 malam Lebaran, maka tidak ada zakat fitrah. Kenapa tidak ada zakat fitrah? Karena dia tidak menikmati Ramadan. Tapi kalau lahirnya sore hari, walaupun 5 menit sebelum imsak, kalau bahasa kita imsak itu artinya sudah masuk waktu maghrib, berbuka di hari terakhir, 5 menit lahir tuh anak, muncul ke muka bumi ini, dia kena zakat fitrah karena dia ketemu dengan Ramadan.
Itu pendapat jumhur ulama. Memang ada pendapat sebagian kecil ulama yang mengatakan walaupun tidak ketemu Ramadan, asal ketemu waktu yang wajib dari pengeluaran zakat fitrah, tetap wajib zakat fitrah. Tapi ini pendapat yang minoritas sekali atau yang sangat minim sekali. Ini nggak muncul. Wah, gimana nih ceritanya? Ada solusi barangkali? Mohon dibantu. Nah, ini ada orang IT-nya nih. Mohon dibantu. Kasihan jamaah kita ini. Nah, kalau saya jelaskan nanti, karena ini ada hitung-hitungannya juga. Bapak lihat aja nanti. Hitungannya saya jelaskan, nggak saya suruh Bapak menghitung kok. Alhamdulillah. Idza sadaqal azmu wa dhahas sabil, kata orang Arab. Kalau benar tujuannya, jelas pula jalannya insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Ini pula nggak keluar. Nah, alhamdulillah sudah keluar. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, itu gambaran sedikit terkait dengan zakat fitrah. Nah, ini beberapa syarat yang harus dipenuhi pada zakat fitrah. Bapak, waktu kita belajar zakat binatang kemarin, itu syaratnya kan ada 6. Iya, ada 6 syaratnya. Zakat fitrah itu nggak banyak, cuma 3 saja. Pertama, Muslim, orang Islam, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia anak kecil, maupun orang dewasa, semuanya masuk. Orang merdeka, budak juga masuk. Nah, disinilah letak bedanya dengan zakat yang biasanya, zakat mal. Kalau zakat mal, selain dia Islam, dituntut harusnya orang yang merdeka, tidak boleh budak. Tapi kalau zakat fitrah, budak pun harus mengeluarkan. Pertanyaannya sederhana, siapa yang mengeluarkan? Tuannya. Orang yang memiliki budak tersebut yang mengeluarkan zakat fitrah sang budak. Nah, kenapa? Karena zakat fitrah bukan zakat harta, tapi zakat badan. Nah, yang kedua, sudah tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Katakanlah kita puasa 30 hari. Hari ke-30 masuk waktu maghrib, ditandai dengan kita sholat maghrib atau azan maghrib untuk malam Id ya, malam Idul Fitri, itu sudah diwajibkan zakat fitrah. Akan tetapi zakat fitrah dibolehkan, ini kalimatnya mohon dipahami, dibolehkan untuk dikeluarkan sebelum itu, sebelum malam Idul Fitri. Tapi yang hukum wajibnya malam Idul Fitri. Jadi bapak ini nggak mau keluarin nih, saya kalau belum malam Idul Fitri saya nggak mau ngeluarin, ya nggak masalah, karena hukum wajibnya itu ada pada malam Idul Fitri ketika tenggelamnya matahari di Ramadan terakhir, ditandai dengan masuknya 1 Syawal di malam hari. Itu sebabnya kemudian poin ini dimasukkan ke dalam syarat. Kenapa dimasukkan ke dalam syarat? Belum terpenuhi wajibnya zakat fitrah kalau belum masuk waktu malam Idul Fitri. Meskipun dalam pelaksanaannya dibolehkan sebelum itu. Nah, nanti akan ada penjabaran. Yang ketiga, nah ini yang paling penting, adanya makanan tambahan di malam dan pagi hari raya Idul Fitri. Maksud tambahan apa? Orang yang mengeluarkan zakat fitrah, setelah dia makan makanan tersebut dengan orang-orang yang menjadi tanggungannya, masih punya kelebihan. Makannya itu baik di malam hari maupun di pagi hari Idul Fitri. Ternyata masih ada sisa makanan. Ternyata masih ada sisa harta.
maka dia baru diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Makanya jangan heran, dalam dunia zakat fitrah ada orang mengeluarkan zakat fitrah tapi di saat bersamaan dia dimungkinkan mendapatkan juga. Saya ulangi Pak. Dia mengeluarkan zakat fitrah tapi dimungkinkan mendapatkan juga. Kenapa? Karena di masyarakat itu dia yang paling miskin. Walaupun dia ngeluarin zakat fitrah, tapi dia termasuk orang yang miskin di masyarakat itu. Jadi ngeluarin zakat dapat juga. Tapi lalu ada yang mengatakan, lah kalau dapat ngapain ngeluarin? Tetap yang ngeluarin wajib. Nanti baru dilihat. Kalau bahasanya setelah ditimang-timang, dilihat kondisi masyarakatnya, ternyata memang beliau masuk salah satu. Hampir rata-rata yang seperti itu orang miskin di tempat ini. Misalkan, maka beliau dapat. Nah, seperti itu. Nah, hakikatnya setiap orang kalau dia punya makanan lebih setelah dimakan malam hari, setelah dimakan pagi hari, maka makanan lebih itu membuat dirinya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kecuali bayi yang ada di dalam kandungan. Hadis Imam Bukhari ketika Rasulullah ditanya tentang bayi yang ada di dalam kandungan ibunya, Rasulullah mengatakan zakat bayi tersebut zakatu ummiha, sama dengan zakat ibunya. Nah, lantas bagaimana kalau dia sudah lahir? Kalau lahirnya di bulan Ramadan walaupun sesaat sebelum maghrib, hari terakhir, wajib zakat fitrah. Sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Tapi kalau setelah maghrib ada perbedaan pendapat. Jumhur ulama, mayoritas ulama, dan ini pendapat yang kuat, mengatakan Syafi'i begitu, Hambali begitu, Maliki begitu, Syafi'i begitu. Kecuali nanti 1-2 dari mazhab tersebut ada yang berpendapat sebaliknya, yang menyebutkan bahwa kalau tidak ketemu dengan Ramadan tidak ada zakat fitrah bagi anak kecil tersebut. Jadi kalau lahir bulan 11 jam 12 jam 1 malam di malam Idul Fitri, maka tidak ada zakat fitrah. Ini jumhur ulama. Nah, baik. Lalu timbul masalah. Ustadz, ini ada satu keluarga ini nanggung beberapa orang. Ada istri, ada anak, ada ayah, ada ibu. Ini ditanggung oleh satu orang nih. Ternyata setelah ditanggung semua, dia masih cukup nih buat makan malam harinya, cukup juga buat makan pagi harinya. Tapi untuk mengeluarkan zakat tidak semua orang yang dia sanggup keluarkan. Pertanyaannya sederhana, misalkan cuma 1 atau 2 orang yang sanggup dia keluarkan untuk yang menjadi tanggungannya. Pertanyaannya sederhana, bagaimana urutannya? Siapa yang harus dia dahulukan? Katakanlah ini ada 5 nih jadi tanggungannya. 5 orang ini nggak mungkin sanggup dia keluarkan zakatnya. Dari 5 orang yang tidak sanggup dia keluarkan zakat ini, apa urutan yang paling benar sesuai dengan mazhab Syafi'i? Yang harus dikeluarkan terlebih dahulu, katakanlah dari 5 ini cuma 2 dia sanggup. Siapakah 2 dari 5 ini yang harus dia keluarkan zakatnya itu? Nah ini dia. Ini urutan tidak boleh dibalik. Ini urutan dalam mazhab Syafi'i. Disebutkan oleh Imam Asy-Syarbini dan juga disebutkan oleh Imam Ar-Ramli. Kalau Imam Asy-Syarbini nama kitabnya Mughnil Muhtaj, Imam Ar-Ramli namanya Nihayatul Muhtaj. Nah, ini 2 kitab yang menjadi rujukan di dalam mazhab Syafi'i. Satu dirinya sendiri. Jadi bapak kalau nanggung beberapa orang, jangan ngeluarin ke istri dulu, bapak dulu yang bapak. Kalau misalkan dari 6 orang, ini ada 6 kelompok nih, cuma 1 yang bapak sanggup keluarin zakat fitrah, pilih diri sendiri. Niatkan untuk diri sendiri. Yang 5 lagi, yang ngaco kan nggak sanggup, nggak ada kesanggupan, nggak ada lagi harta. Kalau 2, diri sendiri yang pertama, yang kedua istri.
Yang ketiga anak yang masih kecil. Itu yang harus didahulukan. Kenapa istri, kenapa anak? Karena ini yang merupakan nafkah pokok. Kenapa nafkah pokok? Ayah dan ibu dimungkinkan sebelumnya belum menjadi nafkah atau beban hidupnya. Karena nafkahnya bisa saja ayahnya masih mandiri sebelumnya. Tapi kalau istri dan anak meskipun punya uang tetap menjadi nafkah suami. Istri punya uang 15 juta per bulan. Suami cuma 5 juta per bulan. Tetap suami yang nafkahi istri, bukan istri yang nafkahi suami. Wah, enak betul. Istri boleh. Nah, ini di bahasanya nih. Boleh mensedekahkan hartanya kepada suami. Kalau suaminya fakir, istri boleh memberikan zakat hartanya untuk suami. Tapi tidak boleh sebaliknya. Karena beban nafkah ada pada suami, bukan pada istri. Bisa dipahami Pak ya? Gampang ya cara memahami kaidahnya ya. Baik. Yang ketiga, baru kemudian yang keempat, yang kelima baru ayah dan ibu. Tetap didahulukan laki-laki. Seperti diambil kiasnya kepada hukum warisan. Dahulukan ayah, baru ibu. Baru terakhir anak yang paling besar. Kenapa anak yang paling besar dijadikan bagian terakhir? Karena hakikatnya anak yang paling besar dia sudah bisa cari nafkah sendiri. Kalaupun tidak dapat nafkahnya, maka dia jadi poin nomor 6. Nah, jadi urutannya seperti itu. Diri sendiri, kedua istri, ketiga anak yang masih kecil yang belum bisa mandiri, baru keempat ayah, kelima ibu, keenam baru anak yang dewasa atau yang besar. Allahu a'lamu bishawab. Baik. Nah, sekarang kita lihat waktu pengeluaran zakat fitrah. Terkait dengan waktu zakat fitrah, maka dibagi kepada beberapa golongan. Pembagian ini didasarkan kepada 5 hukum sekaligus. Hukum taklifi di dalam usul fikih itu ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. 5 hukum ini dalam usul fikih disebut hukum taklifi, hukum pembebanan hukum. Nanti ada satu lagi yang namanya hukum wad'i. Hukum wad'i itu yang berhubungan dengan situasi dan kondisi. Mana contoh situasi kondisi? Salat duhur 4 rakaat di waktu duhur. Karena sedang dalam kondisi musafir, dalam perjalanan, salat duhur bisa dilakukan 2 rakaat di waktu asar. Nah itu kenapa bisa di waktu asar, kenapa 2 rakaat? Itu namanya hukum wad'i. Kenapa bisa jadi ringkas, kenapa waktunya nggak lagi di duhur? Itu namanya hukum wad'i, berhubungan dengan situasi dan kondisi. Tapi terkait dengan kewajiban pelaksanaannya, itu disebut hukum taklifi, pembebanan. Hukumnya 5. Wajib atau fardu, sunnah atau disebut juga dengan nafilah, haram, yang ketiga disebut makruh, yang keempat disebut makruh, yang kelima disebut mubah. Kalau mazhab Hanafi 6. Mazhab Hanafi 6 bukan 5. Maliki, Syafi'i, Hambali 5. Hanafi 6. Apa yang 6? Mereka membedakan antara yang wajib dengan yang fardu. Itu aja. Wajib sama fardu dibedakan. Kalau Maliki, Syafi'i, Hambali, wajib dan fardu sama, sinonim. Nah itu saja bedanya. Baik, kita lihat. Pertama kita lihat dulu di waktu mubah. Waktu mubah untuk mengeluarkan zakat fitrah dihitung dari sejak awal Ramadan sampai hari terakhir Ramadan. Jadi sekarang
Bapak mau ngeluarin zakat fitrah? Belum boleh, karena belum masuk Ramadan. Begitu hari pertama masuk Ramadan, Bapak mengeluarkan zakat fitrah, sudah boleh. Menurut pendapat jumhur. Hanya saja di antara waktu tersebut yang boleh, yang paling baik itu dia di 10 Ramadan terakhir. Di waktu yang boleh tadi itu. Dari 1 sampai dengan hari terakhir puasa Ramadan. Nah, itu waktu boleh. Ustaz, kan belum wajib. Kalau belum malam hari raya Idul Fitri kan belum wajib, meninggal tanggal 27 Ramadan. Sedangkan zakat fitrahnya sudah dikeluarkan malam 21. 27 meninggal, kan belum wajib zakat fitrahnya. Terus bagaimana zakat fitrah yang dikeluarkan itu jadi sedekah? Jadi apa? Sedekah. Tetap nggak akan jatuh. Tetap tidak akan hilang fadilahnya. Allah konversi jadi sedekah beserta dengan niat zakat fitrahnya. Walaupun zakat fitrahnya nggak dapat pahala, tapi niatnya Allah kasih, Allah kabulkan. Nah itu dia. Jadi kalau kita di Indonesia rata-rata pakai waktu mubah semua kan? Kenapa di waktu mubah? Nah, susah kalau ibu-ibu, kalau sudah di atas 25 sudah sulit, karena ini urusannya sama kue mentega. Kalau anak-anak sama baju baru, bapak juga begitu, ibu-ibu juga begitu, belum lagi yang mudik. Nah, rata-rata kalau di kita tetap zakat fitrah itu paling lama 27 Ramadan. Saya pernah tidak mengeluarkan 27 Ramadan. Saya keluarkan 29, gak ada masjid yang terima. Gak ada masjid Pak, saya cari masjid gak ada. Akhirnya Pak, fakir miskinnya saya cari sendiri. Saya salurkan sendiri, saya cari sendiri. Kenapa? Sudah pada mudik panitianya ternyata. Jadi akhirnya pengalaman itu pernah waktu awal-awal pengalaman. Setelah itu gak pernah lagi lewat 27 Ramadan. Kenapa? Cari sendiri. Harus cari sendiri fakir miskinnya. Itu dia. Makanya kalau masjid-masjid biasanya itu penerimaan terakhir itu paling itu 27, itu paling terakhir. Misalnya 28, 29 mereka sudah selesai membagikan. Bahkan ada juga masjid yang saya pernah dapatkan itu 25 terakhir menerima. Jadi pembagiannya sampai 27, 28. Setelah itu selesai karena mereka pulang kampung. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, waktu wajib. Waktu wajib itu yaitu setelah terbenamnya matahari malam Idul Fitri. Begitu masuk waktu maghrib, Allahu Akbar, azan maghrib tuh. Azan maghrib yang malam takbiran. Itu sudah wajib. Semua yang tadi terkumpul 3 syarat tadi, dia muslim, sudah masuk waktu kan, terbenamnya matahari, kemudian punya makanan lebih, sudah wajib zakat fitrah. Sampai kapan berakhirnya? Sampai dengan sholat Idul Fitri. Ditandai bagaimana? Ditandai naiknya imam di atas mimbar. Itu waktu wajib. Waktu wajib. Kemudian waktu sunnah. Nah, ini waktu sunnah di Indonesia susah. Susah sekali. Saya hampir nggak pernah lagi melakukan ini. Kenapa? Masjid tutup. Nyari sendiri takut nggak dapat. Kapan waktu sunnah? Menjelang sholat Idul Fitri pagi hari. Lupa. Jadi sebelum sholat Idul Fitri, dulu masa Nabi orang bayar zakat fitrah, itu waktu terbaik. Dari semua waktu yang ada, itu waktu baik. Wajibnya dapat, sunnahnya dapat. Jadi kita sekarang ini kalau zakat fitrah nggak pernah lagi melakukan waktu terbaik. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang menyalurkan. Yang terima pun nggak ada. Ternyata yang menyalurkan sama yang terima sama-sama pulang. Jadi akhirnya nggak ada lagi yang terima. Ini pada waktu yang baik. Saya bagi katakanlah mungkin kalau di masyarakat kita kan banyak pendatang, ya kan, mungkin yang berasal dari sini sedikit. Nah, saran saya begini, bagi masyarakat yang katakanlah mungkin di daerah
Itu memang nggak ada masyarakat pendatang, memang orang di situ. Jadi mudiknya di situ juga, nggak kemana-mana. Jadi Ramadannya di situ, Lebaran di situ juga. Saran saya jangan terlalu cepat sholat Idul Fitrinya. Ini benar-benar jam 6 udah diumumin di masjid, cepat-cepat suruh ke masjid. Kenapa? Tuh bagusnya saat itulah. Kan penerima zakatnya kan ada di situ, nggak kemana-mana, ya kan? Ngapain cepat-cepat zakat? Sholatnya harus jam 6:30 sudah dimulai. Kenapa nggak jam 8 sekalian? Kenapa? Biar dapat waktu sunnahnya. Nah itu yang sering sekali orang nggak pedulikan. Padahal masyarakatnya bukan masyarakat mudik, bukan masyarakat pendatang. Masyarakatnya masyarakat memang orang di situ. Contoh misalkan di Bogor, orang Bogor lahir di situ, semua di situ, kuburannya juga di situ. Contoh gitu, semua. Atau katakanlah udah 3/4 dari masyarakatnya memang tinggal di situ, nggak kemana-mana. Lah ngapain cepat-cepat? Kenapa nggak ngambil waktu ini? Kenapa harus ngejar 27 Ramadan? Oh lebih baik, enggak, ini lebih baik, bukan 27 Ramadan. 27 Ramadan itu waktu mubah, bukan waktu yang terbaik. Ini yang sering sekali orang 27 Ramadan itu baiknya kalau kena dengan Lailatul Qadar untuk itikaf, bukan untuk bayar zakat fitrah. Zakat fitrahnya nggak mesti harus ketemu dengan Lailatul Qadar. Zakat fitrahnya terbaik itu ya sebelum sholat. Makanya sholat Idul Fitri itu jangan cepat-cepat. Mana dalilnya? Orang kalau pergi sholat Idul Fitri makan dulu apa puasa dulu? Wah, nih coba bayangkan, satu rumah 5 anggota keluarga, makan, minum, ya kan? Kamar mandi 1, sholat jam 6, hancur keluarga orang nih. Itu dia. Makanya kalau pribumi, semua masyarakat di situ jangan terlalu buru-buru, biar dapat waktu Ini ilmu ini penting nih, ini ilmu penting. Nah, ilmu ini sudah jarang diajarkan. Kenapa? Karena kita terbikut dengan kebiasaan mudik. Sehingga sah mengontrol. Tapi bagi masyarakat yang nggak mudik, ini tolong jangan dilupakan ilmu ini. Begitu. Yang keempat, waktu makruh. Waktu makruh apabila dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri sampai dengan tenggelamnya matahari pada hari pertama. Itu waktu makruh. Habis sholat asar baru ngeluarin zakat fitrah, makruh hukumnya. Tapi tetap sah, bukan haram, makruh. Kapan haramnya? Apabila sudah masuk malam kedua. Hari pertama Idul Fitri selesai dengan azan maghrib. Begitu sudah azan maghrib, jika ada yang bayar zakat fitrah, maka hukumnya haram, mutlak haram. Ustadz, ada orang lupa. Kenapa lupa? Karena banyak ngurusin kue mentega tadi sama baju baru, lupa ngeluarin zakat fitrah. Sudah hari kedua baru ingat. Apa yang harus dilakukan? Hari kedua hari raya baru ingat, belum bayar zakat fitrah. Apa harus dilakukan? Dalam mazhab Syafi'i diwajibkan qadha. Kapan? Di hari kedua tersebut. Di hari kedua itu dikeluarkan karena lupa tidak menghadirkan dosa. Dan hukumnya karena sudah keluar waktu, hukumnya qadha. Sama seperti sholat yang tiba-tiba kita tinggalkan, ya kan? Lupa sholat, keasikan nonton berita perang Ukraina dan Rusia, lupa sholat. Ingat sudah keluar waktu. Karena sudah keluar waktu dia qadha. Ini begini juga tuh hukumnya. Kalau lupa, kalau dilupa-lupain, itu cerita lain. Baik, tapi tetap wajib keluarkan, tetap wajib. Dengan dosanya tetap ada. Kalau nggak keluarkan, dosanya 2. Dosa tadi melalaikan, bukan karena lupa ya, karena memang tidak mengeluarkan. Yang kedua, dosa tidak mengeluarkan. Kalau dia sudah qadha, dia cuma tersisa dosa tadi melalaikan, maka dibutuhkan taubat. Kalau taubat bagaimana?
Jika Allah menginginkan, Allah ampuni. Jika Allah tidak menginginkan, Allah tidak ampuni. Selesai. Urusannya dengan Allah, bukan lagi urusan dengan kita. Bisa dipahami Pak? Nah, insya Allah. Baik. Nah, jenis zakat fitrah yang dikeluarkan. Apa zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Nah, untuk mengetahui zakat fitrahnya seperti apa, ini ada hadis. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar. Kita beranjak dari dalil zakat fitrahnya. Rasulullah mengatakan Abdullah bin Umar mengatakan begini. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'am min tamrin atau sa'am min sya'ir. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah itu 1 sak kurma atau 1 sak gandum. Alal abdi wal hur, baik terhadap budak maupun orang yang merdeka. Wal zakari wal untha, laki-laki dan wanita. Was-saghiri wal kabiri, yang kecil maupun yang besar. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Wa amara biha an tuadda, dan Rasulullah memerintahkan zakat fitrah itu ditunaikan qabla khurujin nasi ila shalah, sebelum orang-orang keluar menuju tempat sholat. Itu dalil tentang waktu yang sunnah tadi itu Pak. Waktu yang paling baik tadi, waktu yang paling afdal tadi itu. Ini dalilnya nih. Nah sekarang pertanyaannya sederhana. Bapak sudah kebayang nih terjemahannya aja. Terjemahannya udah bayang? Yang diperintahkan 1 sak gandum, 1 sak kurma. Clear ya? Bapak ingat ya? 1 sak gandum, 1 sak kurma untuk laki-laki, perempuan, kecil, besar, baterai low. Ini sudah habis baterai, boleh minta ininya. Baik. 1 sak itu bukan sak yang di kita ya Pak. Nanti akan ada jumlah sak itu. Nanti kita hitung Pak. Nah, sak itu istilah ukuran untuk masa itu. Orang Arab menggunakan istilah sak. Sekarang orang Arab sekarang aja kalau ditanya berapa itu 1 sak, dia nggak ngerti. Karena sekarang semuanya pakai gram. Mau di Arab juga pakai gram sekarang. Nah sekarang jadi masalah nih. 1 sak itu berapa jumlahnya? Kan itu kan kita pengen tahu kan. Nah itu nanti kita hitung. Baik. Lanjut. Nah ini kita jelaskan dulu penjelasannya yang paling penting. Nah ini. Pertama, penyebutan kurma dan gandum di dalam hadis tadi menunjukkan bahwa makanan yang diinginkan oleh Rasulullah untuk dikeluarkan zakat mestilah qut. Qut itu makanan pokok. Karena gandum ataupun kurma itu makanan pokok bagi orang Arab. Nah itu. Kalau di kita apa? Beras. Mungkin kalau di Ambon ya, Ambon sagu ya, Ambon sagu. Terserah perbedaannya. Yang penting makanan pokok. Jadi kata gandum dan kata kurma itu merujuk kepada kata makanan pokok. Itu ilat namanya, ilat hukum. Ilat hukum. Apa ada kesamaan antara kurma dan gandum? Sama-sama makanan pokok. Nah itu dia. Makanya tidak boleh ngeluarin, Bapak nanti keluarin zakat fitrah ngantar tomat. Jangan. Ngantar tomat, jangan. Kenapa? Tomat bukan makanan pokok. Nanti kalau nanti DKM ada yang ngantar tomat, nggak boleh terima. Kenapa? Tidak sah zakatnya. Bukan makanan pokok. Yang kedua, di dalam mazhab Syafi'i. Nah ini bagi mazhab Syafi'i ini. Tidak boleh dinilaikan. Kalau dikeluarkan makanan pokok, ya makanan pokok, nggak boleh keluarin duit. Tuh, mazhab Syafi'i. Mazhab apa yang boleh dinilaikan? Kalau kita sekarang kan ngeluarinnya pakai uang. Mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi membolehkan diuangkan, dinilaikan. Inilah yang kemudian diambil rujukan oleh ulama mutaakhirin di mana-mana. Indonesia, Malaysia, Mesir, Tunisia, Maroko dan semua negara-negara muslim itu mengambil pemahaman dari mazhab Hanafi. Indonesia juga sama. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa ada di kalangan Hanafi orang Indonesia
itu boleh dinilaikan. Dasarnya dari mana? Dasarnya adalah pemahaman istinbat hukum dari mazhab Hanafi. Karena Syafi'i tidak boleh. Pertanyaannya kenapa tidak boleh? Mari kita lihat dalil tadi. Dalil tadi kan disuruh keluarkan 1 sak gandum, 1 sak kurma. Para mazhab Hanafi mengatakan jelas Rasulullah nyebut makanannya, kok nggak nyebut nilai? Gak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah mengeluarkan nilai. Gak ada satupun riwayatnya. Bapak buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semua gak ada. Sehingga mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh dinilaikan. Kata mazhab Hanafi, adapun kenapa tidak Rasulullah memberikan nilai? Karena orang Madinah itu punya bahan makanan seperti itu banyak jumlahnya. Karena itu memang panen mereka. Coba bayangkan kalau misalkan hanya diukur pada 2 makanan itu, kan susah kaum muslimin di dunia. Maka kata beliau, selain ilahnya kepada qut, tidak mesti kepada gandum yang disepakati oleh para ahli fikih. Yang kedua, kata beliau, tentu jika tidak punya makanan tertentu yang untuk dikeluarkan, makanan pokok yang dikeluarkan, maka boleh dikeluarkan nilainya. Makanya Bapak kalau nanti ke masjid ada 3 nilai kan? Ya kan? Ada yang 35, ada yang 40, ada yang 45. Biasanya seperti itu. Bagaimana itu cara mengukurnya? Perbedaan harga beras yang dimakan. Yang makan 10, nanti mungkin sekian. Kalau yang makan 15.000 1 kilo, ya sekian. Nah, kira-kira begitu. Nah, perbedaan nilai ini dikeluarkan berdasarkan harga beras. Dan ini sudah disepakati. Kita di masjid juga menerima uang kan Pak? Nah, ini sudah fatwa Majelis Ulama Indonesia, sekaligus fatwa ini sudah diterima oleh banyak ulama mutaakhirin, termasuk dari mazhab Syafi'i. Guru-guru kami di Al-Azhar pun yang bermazhab Syafi'i terima ini. Sudah boleh dinilaikan. Tapi mazhab Hanafi sebelumnya, Syafi'i sebelumnya tidak dibolehkan. Nah, itu harus tahu dasarnya, perbedaan. Tapi kenapa kemudian berubah ulama mutaakhirin? Karena mereka melihat yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan itu. Mereka punya dalil kepada mazhab Hanafi yang kemudian diambil. Dulu pernah saya ceritakan dalam bab zakat itu lebih banyak diambil Hanafi daripada Syafi'i. Nah itu maaf bagi mazhab Syafi'i bukan apa-apa, hatta ulama Syafi'i pun juga banyak bersandar ke mazhab Hanafi dalam urusan zakat. Lebih mudah. Nah, baik. Ukuran pengeluaran zakat fitrah. Nah ini, Bapak lihat. Ini saya bikin 2 skema. Ada mazhab Hanafi, ada jumhur ulama. Jumhur ulama itu arti Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kalau Hanafi 1 sak yang tadi disebut, 1 sak gandum, 1 sak kurma. 1 sak gandum itu dihitung dengan ukuran orang Baghdad masa itu, Pak. Timbangan Baghdad masa itu 8 rital Baghdad. Ketika dihitung oleh Syekh Wahabah Zaili lebih kurang 3,8 kg. Ada juga nanti yang menghitung seperti Darul Ifta Mesir itu menghitung 3,2 kg untuk mazhab Hanafi. Hanafi itu di atas 3 kilo zakat fitrahnya. Kalau Syafi'i berikut dengan Maliki dan Hambali, zakat fitrahnya lebih kurang 2,5. Ada yang membuat 2,2, ada juga yang membuat 2,75. Hanya beda-beda hitung. Nah, sekarang bab terakhir malam ini coba kita lihat hitungannya. Khusus untuk mazhab Syafi'i atau jumhur ulama yang dipakai di Indonesia. Hanafi tidak kita hitung. Supaya menghemat waktu. Baik. Nah, ini cara menghitungnya. Boleh saya berdiri, Pak ya? Bapak lihat, 1 sak itu yang disebut oleh Rasulullah 1 sak itu juga ada takaran pada masa Nabi disebut dengan mud. Mud itu yang biasa kita keluarin fidyah puasa. Bapak tahu kan? Ingat kan fidyah puasa 1 mud? Nah, 1 sak itu sama dengan 4 mud. Pertanyaannya sederhana. 1 sak atau 4 mud itu berapa gram? Kan begitu? Ternyata diketahui 1 mud itu sama dengan 1/3 rital Baghdad. Itu juga takaran masa itu. Diketahui juga oleh para ulama 1 rital Baghdad sama dengan 408 gram. Maka untuk mendapati 1 mud tinggal kita kali 1/3 rital Baghdad kali 408 gram. Ketemu 544
gram. 544 gram itu sama dengan 1 mud. 1 mud itu ketemu dengan 544 gram. Sedangkan 1 sa sama dengan 4 mud. Maka kita kalikan saja. 544 gram kita kalikan dengan 4 mud menjadi 2176 gram atau 2,176 kg. Ada yang membulatkan 2,2 kg. Ada yang menambahkan, digelangkan jadi 2,5 kg. Kenapa? Karena kalau beras nggak dipotong begini, Pak. Tahu kan potong begini? Dalamnya masuk. Pak, boleh 1 menit ya? Nah, jadi dibikin gundukan. Karena dibikin gundukan, maka ditambah menjadi 2,5 kilogram. Jadi hati-hati itu. Nah, berapa kalau kita keluarkan uangnya? Tergantung Bapak beras apa makannya. Basmati itu 50-60 ribu tuh, 1 kilo. Bapak kali aja 2,5. 60, 120 berarti 150 ribu zakatnya. Kalau Bapak makan basmati. Kalau makannya beras 15 ribu, kalau 10 ribu berapa? Cuma 25 ribu. Nah, begitu cara ngitungnya. Jadi biar Bapak tahu dari mana keluar angka 30 ribu, 40 ribu. Nah, itu biar Bapak tahu. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Pak? Alhamdulillah. Saya kira ini saja untuk zakat fitrah, tidak terlalu banyak. Intinya selamat berpuasa. Saya selaku yang mengajarkan Ihya Ulumuddin selama ini ingin minta maaf jika ada kesalahan kepada Bapak. Bagaimanapun kita ingin menyongsong Ramadan dengan hati yang suci, hati yang bersih. Sudah dimaafkan, Pak? Adapun Bapak nggak usah minta maaf, sudah selesai semuanya insyaallah. Amin. Kita mau doa kepada Allah semoga ibadah kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah azan Isya, saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان